Apa coba kalau kita pikirkan apa motif dari Joko Chandra dia lari sebelum putusan, ya kan? Tindakan itu, putusan itu kan belum kita ketahui, ya kan? Ngapain dia harus bertindak ya sebelum dia ketahui bersalah atau tidak bersalah? Mahkamah Agung pun memutuskan untuk menolak kasasi, yang artinya dia menguatkan putusan Iudex Pacti, putusan pengadilan yang di bawahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian khusus kopi malam. Kali ini kebanyakan kajian khusus ya. Biasanya kita banyak angkringan. Cuma kali ini emang di TV banyak isu berat ya. Isu berat. Nah, mungkin besok berapa ada. Kilo? Ya aduh. Berbau daging kurban nih kilo. Wah, pas banget kita mau kurban. Nah, kali ini kita mau bahas tentang Joko Chandra. Kasusnya Joko Chandra. Nah, ini ahlinya nih langsung kita datangkan nih, pakar ya. Pakarnya langsung, teman-teman. Gua sendiri nih nggak terlalu ngikutin sebenarnya, karena ya apa ya, mungkin isunya kurang milenial. Nah, gue pengen nih saudara Sandi menyampaikan secara milenial nih, biar milenial paham juga. Gimana ya secara milenial? Jadi secara sederhana mungkin. Iya, secara sederhana. Secara sederhana ya, apa bahayanya? Yang penting itu si bahaya aja, kita bahas bahayanya. Oh, bahaya. Ya maksudnya bahaya bagi negara gitu ya. Oke. Coba langsung aja. Gimana sih, apa sih kasus Joko Chandra ini? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa kronologisnya, lalu analisa lu seperti apa sih gambarannya? Oke. Ya, bismillah. Jadi begini teman-teman sekalian ya. Kasus Joko Chandra ini memang kasus yang sudah lama sebetulnya. Namun dalam penegakan hukumnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Joko Chandra ya kan sehari sebelum putusan Mahkamah Agung dia cabut. Pinter ya. Dia cabut ya kan. Itu bisikan dari mana putusan ya kan. Itu juga perlu dipertanyakan. Nah, kesempatan kali ini saya ingin mereview kembali aja di kronologis ya kan terkait dengan kasus Joko Chandra, karena sudah lama kasusnya ini berawal dari tindak pidana korupsi Bank Bali ya pada tahun 99. Oh, lama banget ya? Lama banget ini. Parah. Jadi ini rentetannya panjang ya. Hidupnya tenang aja gitu ya kok. Harus ngilang gitu ya. Iya, rentetannya panjang teman-teman sekalian, tapi di titik klimaks penegakan hukum dia kabur lah. Dan sekarang ini ada ngapain dia? Ya, hiburan lah. Jadi kan harus merakyat, biarkan rakyat bermain. Anjay. Nah, jadi di akhir-akhir penegakannya dia kabur dan ada tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak harus dilakukan oleh Joko Chandra sebagai terdakwa ya, dan terbukti bersalah. Nah, yang pertama saya menyatakan bahwa diawali dengan tindak pidana korupsi Bank Bali yang merugikan, sangat luar biasa merugikan ya, 940 miliar. Ya. Saya secara sederhana aja, jadi Joko Chandra ini sebagai orang yang terlibat dari proses tindak pidana korupsi Bank Bali, yang merugikan keuangan negara 940 miliar. 940 miliar. Waduh, kenyang ya. Mantap. Kenyang. Jadi kalau bisa hidup kabur di tahun 99 ya. Jadi kalau beli sapi itu luar biasa tuh. Ada berapa tuh? Karena sapi juga murah hari ini kan. Iya. Itu dia. Jadi selanjutnya ketika dia terlibat, dia didakwakan ya, melakukan tindak pidana. Namun yang menjadi penuh tanda tanya adalah ya, pengadilan negeri itu memutuskan bahwa dia diputus bebas ya, atau onslah. Ya, karena dalam putusan itu ada beberapa jenis, ada putus bebas dan ada putus lepas kan begitu kan. Nah, putus bebas itu bahwa Joko Chandra terbukti melakukan tindakan ya kan, terbukti melakukan tindakan, namun majelis hakim menilai tindakan tersebut harus diselesaikan di ranah peradilan perdata. Jadi tindakan perdata itu bukan tindak pidana ya, bukan tindakan pidana, sehingga ya, dia bebas ya kan, dia bebas. Namun setelah itu ya kan, yang penting juga harus diketahui bahwa pada tahun 2000 ya, diwakili oleh jaksa penuntut umum yang sangat nyentrik, yaitu Antasari Azhar. Oh, Antasari Azhar. Ya, Antasari Azhar. Mantan ketua KPK itu ya? Yoi, itu kan. Antasari ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ya kan. Kasasi ke Mahkamah Agung ya, namun yang menjadi aneh juga sih ya, aneh juga dan timbul diskursus di kalangan ahli hukum bahwa Mahkamah Agung pun memutuskan untuk menolak kasasi, yang artinya dia menguatkan putusan Iudex Pacti, putusan pengadilan yang di bawahnya ya kan. Putusan bebas itu dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung.
Namun yang penting harus diketahui juga, pada putusan kasasi tersebut ada terjadi dissenting opinion. Ya kan, dissenting opinion, perbedaan pendapat antara Hakim Sunu Wahadi dan M. Said Harahap dengan hakim yang sangat nyentrik, ya, hakim yang fenomenal, yaitu Hakim Artijo Alkostar, ya kan, yang akhir-akhir ini sangat luar biasa. Laporan harta kekayaannya itu hanya 150 juta, teman-teman. Nah, dia berbeda pendapat bahwa dia menerima kasasi, yang artinya tidak tepat. Iudex Pacti atau pengadilan negeri itu memutuskan dia putus bebas, bahwa itu tindak pidana karena udah ada kerugian negara, kan begitu kan. Namun apa boleh buat, ya kan, itu sudah diputuskan dan menguatkan putusan Iudex Pacti itu. Lalu kemudian, ya, pada tahun 2009, tepatnya tanggal 11 Juni, Kejaksaan Agung, ya, Kejaksaan Agung itu mengajukan PK, peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Nah, alhamdulillahnya, ya kan, pada tahun 2009 itu, ya, Mahkamah Agung memutuskan, ya, memutuskan bahwa putusan bebas itu tidak tepat. Ya, putusan bebas terhadap terdakwa Joko Chandra ini tidak tepat, sehingga Joko Chandra diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam proses peninjauan kembali itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau terlibat tindak pidana korupsi, sehingga dia dihukum 2 tahun kurungan penjara dan denda 15 juta dan seluruh ya, denda 15 juta. Ya, denda itu beda dengan pengembalian keuangan. Iya. Nah, juga uang milik Joko Chandra ini ya dilakukan penyitaan ya sebesar 546 miliar sekian lah di Bank Bali. Oke. Namun yang anehnya ya, anehnya kan tanggal 11 Juni diputuskan oleh Mahkamah Agung. Namun udah pulang. Nah, 10 Juni 2009 dia cabut, ya. Dia cabut melarikan diri ke Papua Nugini, ya, menggunakan pesawat charteran, ya kan. Sebelum divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Dapat bisikan kali itu ya. Ini saya mau ungkap sedikit ya, mau bahas sedikit, Dil. Apa coba kalau kita pikirkan apa motif dari Joko Chandra dia lari sebelum putusan, ya kan? Tindakan itu, putusan itu kan belum kita ketahui, ya kan? Ngapain dia harus bertindak ya sebelum dia ketahui bersalah atau tidak bersalah? Kecuali dia dinyatakan bersalah sehingga dia kabur, ya kan? Ini kan jadi pertanyaan, apakah jangan-jangan putusan Mahkamah Agung sebelum diucapkan di persidangan itu sudah diketahui duluan atau sudah dalam tanda kutip bocor ke Joko Chandra? WA. Ya kan? Gitu. Iya kan, tahun 2009 kayaknya nggak ada WA. Iya, belum ada ya. Friendster. Friendster mainan dulu. Iya. Majazaki, ya kan. Mungkin ini kan menjadi asumsi dan menjadi diskursus juga di kalangan ahli hukum kan gitu kan. Lalu kemudian ya setelah itu pada tahun 2012 Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan otoritas pemerintahan ya memberikan kewarganegaraan kepada Joko Chandra sehingga eksekusi terhadap mengalami kesulitan. Jadi ada fakta yang menarik, Joko Chandra ini ya kan dengan segala finansial, kekuatan finansialnya, karena dia salah satu penjahat kerah putih, white collar crime di Indonesia ini, ya kan. Jadi dia bisa mengintervensi seluruh penegakan di Indonesia ataupun di luar negeri. Itu luar biasa. Di Singapura dia bisa dapat kolega, di Malaysia dan di Papua Nugini, ya kan. Dan dia diberikan hak kewarganegaraan. Iya, keren ya. Luar biasa. Jadi gini, Dil. Ketika ya seorang terdakwa lari, ya kan, ke luar negeri dan dia diberikan hak kewarganegaraan, itu sangat menyulitkan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, ya kan, terhadap dia, karena dia langsung sudah disah secara hukum kewarganegaraan luar negeri. Nah, itu menjadi polemik dari Kejaksaan Agung ya. Wakil Jaksa Agung itu menyatakan kita sulit, ya kan, kita sulit untuk melakukan eksekusi putusan peninjauan kembali tersebut. Nah, itu kan kronologis. Dia kabur, nah yang menjadi gempar kan balik lagi nih, ya kan. Duitnya habis kayak. Duitnya habis kan, hitung-hitung 940 miliar. Dia mungkin udah bagi dua nih. Ini dana nyogok-nyogok. Ini dana buat yang misalnya gua cabut luar negeri. Sampai habis nih tahapnya. Sekarang dia mau nyari lagi ya. Mungkin ya. Tapi dia kalau gua rasa juga dia juga bisa kontrol perusahaan-perusahaan yang dia punya saham di situ, Dil. Itu juga menarik juga kan. Nah, ada berita-berita yang kontroversial kan, ya EKTP dia bisa 30 menit ya kan, dan pembuatan paspor lalu ditemani sama Brigjen Pol Prasetyo kan, kacau. dan NCB Interpol Polri itu mengeluarkan surat penghapusan status buron terhadap Joko Chandra ya.